seperti hari lalu ya, ada yang tidak turun karena kurang sehat ya, puji Tuhan pagi hari ini hadir semua. Ya anak-anak, sebelum kita akan melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, kita mengawali pelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Yuk, oh ya, Mary. Silakan, Mary pimpin kita berdoa. Amin. Ya, terima kasih Mary. Kita memuji Tuhan dari satu pujian yang mengatakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Melalui pujian ini mengungkapkan kepada kita ada kata-kata yang memberikan pengharapan melalui pujian ini ya, yang ada hubungannya dengan pembelajaran kita. Mari kita angkat pujian ini. Kekuatan di hidupku, 2, 3. Kekuatan di hidupku. Oke, terima kasih daulat ya atas kehidupan kita. Baik anak-anak, hari ini kita akan melihat tentang kisah Intan. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah melihat tentang kisah Amos ya. Amos adalah seorang biasa namun Tuhan pakai ya, Tuhan pakai untuk menjadi pelayan Tuhan ya. Hari ini kita melihat kisah tentang Intan. Perhatikan baik-baik, kita simak. Intan adalah salah satu korban bencana banjir yang melanda Jakarta pada bulan Januari tahun 2013. Rumahnya hancur diterjang banjir. Intan juga tidak bisa bersekolah karena sekolahnya juga hancur. Kini ia tinggal di sebuah tenda bersama dengan orang tua. Setiap pagi, Intan duduk bersama teman-temannya di teras sekolah yang dipakai sebagai tempat pengungsian. Mereka membicarakan rumah mereka yang hancur. Pertanyaan untuk kita, adakah di antara anak-anak di tempat ini pernah mengalami bencana banjir seperti yang dialami oleh Intan yang barusan kita baca? Ada pernah mengalami bencana banjir kan tidak? Kira-kira apa yang kalian rasakan pada saat banjir? Tidak bisa bersekolah, tidak bisa pergi cari makan karena banjir. Andri, tidak bisa tidur dengan nyenyak ya, apalagi pergi tempat orang lain, jadi mengungsi, ada banyak orang dan ribut dan lain sebagainya ya. Tidak seperti kita tidur di tempat kita sendiri. Alena, iya tidak bisa berjalan-jalan. Ya, Agustina, tidak bisa bermain juga, ya kan, terbatas sudah tempat jangkauan kita. Nah, banyak sekali dampak atau akibat dari bencana banjir yang dialami. Nah, seperti demikianlah kurang lebih apa yang diceritakan oleh materi tadi untuk kita ketahui bahwa teman kita mengalami bencana banjir. Apalagi dalam cerita ini rumahnya hancur, banyak rumah-rumah yang hancur, lalu mereka mengungsi ke tempat yang jauh, yang tidak aman ya. Mereka harus tidur di tenda barangkali, mengungsi bersama-sama dengan orang lain. Nah, dengan adanya bencana ini tentu banyak yang kita alami, banyak hal-hal yang membuat kita tidak bisa berbuat lagi seperti biasanya ya kan. Seperti tadi anak-anak sekalian sudah kadang tidak bisa bermain, belajar juga tidak bisa dengan baik, apalagi pergi turun Nah, inilah yang dialami oleh Intan. Nah, pertanyaannya lagi, jika kalian adalah teman Intan, nah anggaplah kalian
berada di tempat yang tidak kena banjir. Lalu bantuan apa yang dapat kamu berikan kepada kita ataupun orang yang mengalami bencana tersebut? Ale ya, memberikan tumpangan bagi yang mengalami bencana. Ya Agustina, memberi makanan ataupun beras bantuan kepada mereka. Ya Merry Christmas. Memberi pakaian. Ya Intan Prilly, memberi bantuan berupa uang barangkali ya. Ya bagus semua. Ada lagi? Ada lagi yang memberikan apa bagi Intan kalau tatkala dia mengalami misalkan teman yang seperti yang kita dengarkan cerita. Ayo. Ya Penelia, memberi makanan berupa sayur-sayuran barangkali mereka tidak dapat ke pasar lagi atau pergi mencari sayur karena bencana ya. Ya. Bapak rasa banyak yang bisa kita lakukan bagi orang-orang yang mengalami bencana. Ya, itu yang harus kita. Jadi kita bisa mempelajari atau bisa tahu manfaat pelajarannya dari pelajaran Allah sumber kekuatanku ini. Di sini ada 4. Yaitu siswa dapat menceritakan cita-cita di masa depan. Setelah kita mempelajari nanti kisah ini, materi ini, pelajaran ini, siswa diharapkan dapat menceritakan cita-cita kalian di masa depan kalian. Ada cita-cita kan? Ada. Semua anak punya cita-cita. Kalau kita tidak punya cita-cita, bisa sekolah lah, ya kan? Nomor 2, siswa menjelaskan cara meraih cita-cita yang Anda citakan di masa depan. Ya. Siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk keterbatasan manusia. Nah, tadi kan kita sudah menjelaskan bahwa Allah itu sumber kekuatan kita. Nah, karena dia sumber kekuatan kita, berarti kita ini manusia yang lemah pada dasarnya. Jadi coba bisa menjelaskan bentuk-bentuk keterbatasan kita. Nah, nanti bisa menjelaskannya keterbatasan kita seperti apa, gitu ya. Yang keempat, siswa juga dapat mengakui keterbatasannya. Karena kita ini terbatas, jadi kita harus akui ya. Dan berikut. Siswa menjelaskan bagaimana mereka mewujudkan cita-cita. Nah, siapa yang apa? Menjadi guru. Wow, hebat ya, hebat. Hebat. Kenapa Bapak dikatakan hebat? Emangnya guru itu hebat kah? Hebat, betul. Dia bisa memberi ilmu kepada anak-anak, ya kan? Ya. Bagaimana cara Venelia kira-kira supaya bisa menjadi guru? Belajar dengan giat, mantap. Siapa lagi punya cita-cita? Oh banyak. Ya, Tripena. Ya, cita-citanya apa kan? Hah? Mau jadi tentara atau polisi ya? Ya, bagaimana caranya? Belajar, ya bagus. Siapa lagi? Ya. Silakan Alena. Mau jadi pramugari, mantap. Nah, bagaimana caranya supaya dapat tercapai cita-citanya? Ya, belajar dengan baik. Intan Prilly mau jadi polwan, mantap. Nggak salah-salah. Gimana caranya nak? Belajar dengan giat, bagus. Agustina mau jadi pramugari, bagaimana caranya supaya cita-citanya boleh tercapai? Belajar yang rajin, yang baik, yang bagus ya. Ya, mantap. Ya, bagus. Bapak rasa semua kita menjadi Allah adalah sumber kekuatan kita. Dalam kita meraih cita-cita kita itu anak-anak, dalam kita memimpikan atau impian kita itu tidak segampang kita mimpi saja, tetapi harus ada kerja keras. Kerja keras itu seperti yang anak-anak sudah sampaikan tadi, dengan cara belajar, ya kan? Disiplin, ya toh? Ya, disiplin.
Nah, paling tidak kalau kita sudah disiplin dan belajar dengan giat, kita akan dapat meraih cita-cita kita ya, dengan usaha kita yang memang tekad yang kuat. Nah, namun dalam kesemuanya itu kita jangan sampai lupa kepada Sang Pencipta. Siapa dia? Allah adalah sumber kekuatan kita. Ya, dalam kita mau meraih cita-cita kita, kita harus kerja keras, belajar dengan giat, dengan sungguh-sungguh. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Karena dari kisah Intan, kita bisa melihat tantangan yang Intan alami di dalam kehidupannya tadi ya. Kita bisa melihat bahwa Intan hampir-hampir putus harapan untuk meraih cita-citanya. Waktu terjadi bencana banjir, ada teman-teman, ada warga masyarakat yang turut memberi bantuan kepada mereka yang mengalami bencana banjir. Mereka tentunya dapat tertolong dengan adanya orang-orang yang bergandengan tangan untuk membantu mereka yang terkena musibah. Nah, puji Tuhan, dan di sini mengatakan, apakah kamu juga punya kisah yang sama ataupun mirip dengan Intan? Nah, tadi kalian sudah jelaskan bahwa pernah mengalami bencana banjir. Artinya bahwa kalian sudah mengetahui apa akibat dampak dari bencana yang dialami tersebut. Nah, andai kata kalian memposisikan diri kalian seperti Intan, tadi kalian sudah katakan tidak bisa belajar, tidak bisa bersekolah, tidak bisa bermain, tidak bisa pergi cari makanan dan lain sebagainya. Itu beberapa dampak akibat dari bencana banjir. Ya. Jadi mimpi tentang masa depan. Anak-anak tuliskanlah ya, apa mimpi dan harapanmu terhadap keluarga. Jadi ini yang akan kita kerjakan. Kita berbagi kelompok ya, tiga orang kerja kelompok ya. Ya, kerja kelompok boleh di belakang, boleh di belakang. Ya, di belakang kamu. Nah, sekarang kita sudah membuat tiga kelompok ya, tiga kelompok. Sebelumnya Bapak mau tanya dulu kepada anak-anak sekalian. Apa impian dan harapanmu terhadap keluargamu? Ayo, ada yang memberi jawaban? Ya, Intan dulu ya. Ingin supaya keluarganya hidup bahagia. Hidup rukun ya, enak. Iya, hidup keluarganya rukun, bahagia. Ini dia. Iya, hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Agustina? Sama? Ya. Apa impian dan harapanmu terhadap sekolahmu pada tempat ini, Alena? Ya. Ingin supaya sekolah kita maju ya. Gimana? Ya, supaya murid-muridnya tambah pintar dan guru-gurunya bertambah, supaya guru semakin lengkap di tempat ini ya, sekolah di tempat ini. Kita kan? Apa harapan kalian dengan sekolah kita? Agar murid lebih pintar lagi. Bagaimana cara lebih pintar? Gimana caranya? Rajin belajar. Oke. Yang terakhir, apa impian dan harapanmu terhadap gereja? Wow, banyak yang menjawab. Siapa dulu? Ya, Alena.
Ya, bisa ke gereja bersama-sama, beribadah. Ya, Agustina. Mendengarkan firman Tuhan di sana. Gabriel. Ya, ingin supaya gereja kita tambah maju. Andri. Beribadah dengan baik. Vena. Iya, lebih banyak lagi orang yang datang mengasihi Tuhan. Luar biasa. Banyak kelihatan yang mau jawab ini ya. Ya, luar biasa. Jadi memang seperti ini. Di sini ada tugasnya anak-anak sekalian. Tidak apa-apa ya. Nanti di satu lembar tulis jawaban kelompoknya. Ayo silakan dikerjakan. Mari dikerjakan. Ya, yang akan kita lihat siswa berdiskusi tentang kisah Intan ya, hal apa yang harus dilakukan sebagai teman Intan yang seperti tadi kita sudah singgung. Silakan didiskusi dengan temannya apa yang harus kita lakukan lagi. Ayo tulis apa yang harus kita lakukan. Nanti satu orang mewakili teman kelompoknya membacakan hasil diskusinya apa-apa yang harus dilakukan ya. Itu ke diskusi itu berarti kita bertanya sama teman, kerjasama. Apa yang mau dilakukan? Itu diskusi itu di hanya teman apa yang kita buat. Ya, jadi kira-kira apa? Silakan dikerja sama ya. Yuk silakan dipikirkan kira-kira apa yang dapat dilakukan untuk teman yang mengalami bencana. Oh, sudah beres? Saya? Ya sudah. Siapa lagi yang belum? Sudah beres semua ya? Oh ya, oke. Ya, sekarang kita akan mendengarkan hasil diskusi yang anak-anak kalian sudah kerjakan bersama. Silakan menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok ya dari Vena duluan. Oh iya silakan. Hal apa yang akan kalian lakukan kalau Intan adalah ya, tepuk tangan. Dapat ya? Ya. Oke, bagus sekali. Siapa lagi? Ya, Intan Prilly. Silakan. Intan Prilly. Ingat ya, apa yang akan dilakukan atau apa yang akan dilakukan teman kalian. Perhatikan yang lain. Ya. Iya, tepuk tangan, bagus. Ayo, siapa lagi? Kelompok yang mana lagi? Iya, Penelia. Sudah belum? Oh iya, si Agustina sama
Kok masih bertambah ya? Ayolah. Tambah-tambah lagi. Alena, sudah siap? Ayo, silakanlah. Ayo silakan. Ya. Diskusi ya. Hasil diskusi. Memberi insan makanan, memberi beras dan air untuk mereka. Memberi insan baju, uang sehari-hari dan memberi insan tempat tinggal seperti mereka. Ya, oke, tepuk tangan. Ya. Masih ada? Oke. Kita membuat kesimpulan ya. Sekarang kita buat kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Buatlah kesimpulan dari pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru kita pelajari bersama. Sekarang kita simpulkan apa yang kita dapati dari pelajaran tentang Allah adalah sumber kekuatanku. Ayo, apa? Kesimpulannya apa? Ya. Allah adalah sumber kekuatanku. Jadi, sementara kita adalah manusia yang terbatas. Jadi, kesimpulannya apa? Ya, kita tidak bisa tanpa Tuhan karena kita manusia yang terbatas ya. Jadi kita bergantung kepada Tuhan. Ya, apa lagi? Ya, jadi kita harus menghargai orang yang ada di sekitar kita. Karena kita ini sama-sama manusia. Ada Tuhan yang berkuasa atas kita. Ya, Alena, ayo Alena. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dengan akal. Siapa lagi yang mau? Ya, apa jawabannya? Ini dia. Berdoa, ya. Mendengar firman Tuhan. Ya, bagus ya. Ya, apa lagi? Ya, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan ya. Karena kita ini manusia. Ya, lanjut. Jelaskan apa saja yang dapat kita lakukan pada orang yang mengalami bencana. Orang yang mengalami bencana, apa yang dapat kita lakukan kepada mereka? Ya, dari Penilia. Jelaskan apa yang dapat kita lakukan kepada orang yang mengalami bencana. Ya, belum selesai dia, masih sambung. Iya, mantap. Alena, memberi bantuan, Intan. Iya, mantap. Mantap ya. Iya, bagus. Saat diberi bantuan, apa yang mereka rasakan? Senang ya, ada yang memperhatikan, ada yang memberi bantuan. Apa saja kalian tadi sudah ungkapkan bahwa mesti ada tindakan kita, perhatian kita kepada orang-orang yang mengalami bencana. Jadi tadi kita sudah melakukannya. Sekarang kita mau mengakhiri pertemuan kita. Namun sejauh dalam pembelajaran ini ada yang mau ditanyakan seputar pembelajaran kita. Ada yang kurang jelas barangkali atau mungkin ada yang ditanyakan. Paham semua? Ya, puji Tuhan ya. Kalau begitu kita akan mengakhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Bapak minta kepada ya Penilia yang pimpin kita
kita di dalam doa. Dan tentu silakan.